Assalamualaikum sahabat my channel. Kali ini saya ingin membagikan kisah dari seorang ulama sufi bernama Syekh Hasan Basri dan seorang anak kecil. Semoga kisah ini memberi hikmah dan pelajaran hidup bagi kita semua. Mari kita simak kisahnya. Dikisahkan, pada suatu hari ada salah seorang sufi besar. Ia bernama Syekh Hasan Basri yang terkenal alim dan zuhud pada masanya. Ketika ia sedang duduk-duduk di halaman depan rumahnya, tak lama setelah itu, sebuah iring-iringan jenazah lewat melintasi Syekh Hasan Basri lengkap dengan rombongan dan para pelayat yang mengekor di belakangnya. Di bawah keranda yang diusung itu, terdapat seorang gadis kecil yang berjalan sembari menangis terseduh-seduh. Dia adalah anak dari seorang yang meninggal tersebut. Pada keesokan harinya, setelah sholat subuh, gadis kecil itu bergegas menuju makam ayahnya. Karena merasa janggal, Syekh Hasan Basri pun mengikutinya dari belakang sampai ke makam. Dengan maksud agar tidak diketahui oleh gadis tersebut, Syekh Hasan Basri bersembunyi di balik pohon sembari menyaksikan gadis kecil itu yang berjongkok di sekitar makam ayahnya. Kemudian gadis kecil itu meneteskan air mata dan mengungkapkan perasaannya. "Wahai ayah, bagaimana keadaanmu di sana? Bagaimana kondisi ayah di dalam sana yang gelap tanpa ada cahaya?" Ucap gadis kecil tersebut. "Wahai ayah, malam kemarin aku masih menyalakan lampu untuk ayah. Sekarang siapa yang menyalakan lampu untuk ayah? Malam kemarin juga aku masih membentangkan tikar untuk ayah tidur. Sekarang siapakah yang melakukannya untuk ayah? Wahai ayah, malam kemarin juga aku masih memijat tangan dan kaki ayah karena ayah kelelahan bekerja. Semalam siapakah yang memijat ayah? Aku juga masih ingat ketika aku memberi ayah minum karena ayah kehausan. Tapi kini siapa yang memberikan ayah minum agar ayah tidak lagi kehausan?" Mendengar rintihan suara disertai isak tangis dari gadis kecil itu, Syekh Hasan Basri pun tak kuat menahan rasa sedihnya. Air mata Syekh Hasan Basri pun mengucur deras. Ia kemudian keluar dari tempat persembunyiannya dan melangkah cepat menuju gadis kecil tersebut dengan menahan kesedihan yang luar biasa. "Wahai gadis kecil," ucap Syekh Hasan Basri, "jangan berucap seperti itu wahai anakku. Tetapi ucapkanlah, 'Ayah, kuhadapkan engkau ke arah kiblat. Apakah engkau masih seperti itu atau telah berubah? Ayah, aku mengkafanimu dengan kafan terbaik yang bisa aku dapatkan. Masih utuhkah kain itu sampai sekarang?' Ulama mengatakan bahwa hamba yang mati akan ditanya tentang keimanannya. Ada yang menjawab dan ada yang tidak. Bagaimana dengan ayah? Apakah ayah bisa mempertanggungjawabkan imanmu? Ulama mengatakan kubur bisa menjadi taman surga atau justru menjadi jurang menuju neraka. Kubur terkadang juga membelai orang mati seperti halnya kasih ibu, atau kadang menghimpit hingga menjadikan seseorang seperti tulang belulang yang berserakan. Apakah engkau dibelai atau dihimpit wahai ayah? Kata ulama juga, seorang yang dikebumikan akan menyesal. Mengapa ia sewaktu di dunia tidak memperbanyak amalnya? Sedangkan orang yang ingkar menyesal dengan banyaknya maksiat yang ia lakukan. Engkau ayah, apakah menyesal karena maksiat atau karena amal baikmu yang sedikit? Ayah, engkau telah tiada. Mungkin aku sudah tidak lagi bisa berjumpa denganmu hingga hari kiamat tiba nanti. Ya Allah, Tuhan semesta alam, janganlah engkau rintangi pertemuanku dengan ayah di akhirat nanti, ucap Syekh Hasan Basri menasehati gadis kecil itu. Gadis kecil yang sedari tadi mendengarkan ungkapan indah dari Syekh Hasan Basri akhirnya menengok lalu menatap dengan penuh kagum sembari berderai air matanya. "Betapa indah tutur kata yang engkau ucapkan untuk ayahku, dan terima kasih atas semua doamu. Engkau ingatkan aku dari lelapnya lalai.
Ucap gadis itu dan berjalan meninggalkan makam bersama Syekh Hasan Basri, diiringi tangis haru di antara mereka berdua.